Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa wajhi mardatihi wa sawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para santri Baitul Quran yang berbahagia, kita dapat berjumpa kembali dalam channel YouTube ini, channel Baitul Quran. Kenapa saya katakan berbahagia? Karena kita lagi menuntut ilmu. Pasti orang-orang yang menuntut ilmu itu orang-orang yang berbahagia. Kedua, kenapa saya katakan berbahagia? Karena besok insya Allah libur. Karena orang-orang yang menyongsong hari libur juga adalah orang-orang yang bahagia. Insya Allah libur ya. Nah, sebelum libur kita ngaji dulu. Sebelum libur kita ngaji dulu, supaya libur ini berkah. Apa kajiannya? Seperti biasa, kajian kita adalah kajian ilmu nahwu dan shoraf. Kajian kita adalah kajian ilmu nahwu dan shoraf. Alhamdulillah, kemarin kita sudah habis dalam pembahasan sifat musyabbahah ya. Kita sudah selesai tuh pembahasan tentang sifat musyabbahah. Insyaallah kali ini yang kita akan bahas adalah tentang sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Apa itu sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il? Mari kita simak bersama-sama apa yang dikatakan oleh pengarang kitab Muntaha. Ya, kalau yang punya kitabnya halaman 117. Mubalaghah isim fa'il. Apa itu mubalaghah isim fa'il? Saya terangkan dulu. Secara bahasa mubalaghah itu artinya lebay. Mubalaghah itu artinya lebay. Sudah apa lebay? Berlebih-lebihan, nambah-nambahin, gede-gedein, aslinya begitu, lebay. Tapi nggak mesti konotasi negatif saja, positif juga bisa. Maksudnya Ustadz ganteng misalkan ya, Ustadz ganteng udah, wah Ustadz teramat ganteng. Nah, itu mubalaghah. Apa ya? Kalau nggak orang Surabaya biasanya orang Surabaya biasanya kalau ngomong enak itu belum terlalu enak. Gimana rasanya nasi goreng buatan saya? Kalau orang Surabaya bilang enak, itu berarti ya enak saja, tidak lebih. Tapi kalau udah bilang wenak, udah pakai wenak, itu sudah lebih daripada enak, tapi wenak. Kadang ditambahin wenaknya pol. Ya. Kalau udah begitu namanya sudah melebih-lebihkan, alias sudah pakai sighah mubalaghah. Jadi enak banget pokoknya gitu. Enaknya kebangetan. Nah, lebay itu bisa jadi maknanya kebangetan juga kan. Terlalu teramat enak. Jadinya enak. Nah, enak ini yang sighah mubalaghah. Kalau enak doang biasa aja. Tapi enak itu udah sighah mubalaghah. Nah, dalam bahasa Arab juga ada kayak gitu ya. Ada yang seperti khasanah pada bahasa Jawa Surabayaan, yaitu yang enak dan enak itu. Ya, itu namanya mubalaghah atau sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Mubalaghah isim fa'il ini baru dijelasin oleh itu ya. Kalau tadi jelasan saya doang, ini jelasannya buku nih. Pengarang kitab Muntaha. Mubalaghah isim fa'il adalah sigot hiperbolik dari isim fa'il. Nah, hiperbolik namanya. Hiperbolik kalau dalam khasanah bahasa Indonesia memang rada ribet bahasanya. Maksudnya apa ya? Udah ngertiinnya seperti saya tadi. Nah, secara definisi begitu. Sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il adalah sigot hiperbolik, bentukan kata yang merupakan hiperbolik ya, dari isim fa'il. Hiperbolik itu olahan kata yang menjadi pelebayan atau pembangetan daripada isim fa'il dalam hal ini. Saya ulang lagi untuk dicatat.
Mubalaghah isim fa'il adalah sigot. Ya, sigot itu bentukan kata. Ya. Yang sigot hiperbolik, bentukan kata hiperbolik dari isim fa'il. Apa hiperbolik? Hiperbolik itu ya tadi yang saya contohin, enak sama wenak. Wenak itu bentuk hiperbolik alias pelebayannya, lebay. Itu ya. Nah, apa dia punya nama? Lalu dijelaskan nih. Maksudnya adalah apa itu hiperbolik? Secara makna ia sama persis dengan isim fa'il. Secara makna dia sama persis dengan isim fa'il. Kalau kita samain nama enak sama wenak itu, enak sama wenak secara makna aslinya sama. Ya enak-enak juga. Enak sama wenak tuh enak-enak juga, sesuatu yang membuat lidah bergoyang, misalkan dua-duanya sama maknanya. Akan tetapi hanya saja pada mubalaghah isim fa'il atau sigoh mubalaghah terdapat impresi berlipat ganda, terdapat makna yang berlipat ganda. Contohnya dari enak sama wenak. Wenak itu enaknya wenak. Wenak itu enaknya berlipat ganda, bukan cuma level 1 ibaratnya. Ada pedas, ada pedas ya. Pedas itu level 1, pedas itu udah level 10 berlipat ganda. Ya. Begitu juga ini isim fa'il dengan sigoh mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Isim fa'il maknanya satu gitu. Misalkan har panas, panas atau pedas. Nah, kalau udah apa isim mubalaghah? Nggak tahu panas isim mubalaghah apa isim mubalaghah. Nanti ketemu. Misalkan pakai bahasa Indonesia dah. Panas jadi puanas. Panas jadi puanas. Nah, puanas itu sigoh mubalaghah atau isim mubalaghah isim fa'il. Nah, kalau panas doang level 1, kalau puanas jadi level 10 atau lebih. Berlipat ganda. Maksudnya gitu. Impresinya berlipat ganda untuk apa? Menguatkan sifatnya, Baru ini kasih contohnya yang ini aja. Contohnya misalkan isim fa'ilnya alimun, pinter ya, orang yang pinter. Alimun, orang yang pintar, orang yang berilmu. Pinter lah. Itu isim fa'ilnya alimun biasa alimun. Wazannya fa'ilun. Alimun, orang yang alim, orang yang mengetahui, orang yang pinter. Nah, gimana kalau udah jadi sigoh mubalaghah? Kalau udah mubalaghah isim fa'ilnya, kan tadi isim fa'ilnya tadi alimun. Kalau udah berubah jadi sigoh mubalaghah, ya menjadi apa? Alamatun. Alimun isim fa'ilnya, sigoh mubalaghahnya alamatun. Makanya sering kita dengar al-allamah. Bukan cuma al-alim doang, tapi al-allamah. Apa nih al-allamah? Al-allamah ini sigoh mubalaghah dari isim fa'il yang tadi alimun. Alimun pintar atau berilmu saja. Kalau udah alamatun pinter, ini bukan main pinter kata orang Surabaya, pinter itu kebangetan pinternya, kebangetan banyaknya dia punya ilmu. Itu namanya alamatun sighah mubalaghah dari alimun. Pinter banget ya. Kalau pinter aja pinter, tapi kalau pinter banget tuh udah apa namanya, udah kebangetan pinter, namanya alamatun. Alamatun itu atau pinter itu sighah mubalaghah. Alamatun, ya. Kalau alimun saja, pinter saja. Kalau alamatun, kebangetan pinter. Nah, kebangetan pinter itu tugasnya sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Ya. Alimun, alamatun. Saya ulang lagi. Alimun, alamatun. Alimun orang yang pintar, alamatun orang yang kebangetan pinter atau kebangetan berilmu. Nah, karena definisi mubalaghah isim fa'il tidak bisa dilepaskan maknanya dari isim karena definisi mubalaghah isim fa'il tidak bisa dilepaskan maknanya dari isim fa'il itu sendiri, maka secara makna ia tidak jauh beda dengan isim fa'il. Nah, tadi pinter, orang pinter sama orang pinter itu sama aja maknanya, sama-sama orang berilmu. Cuman kalau pinter kadar keilmuannya level 1 misalkan. Kalau pinter udah level 100.052. Itu ya.
maka secara makna ia tidak jauh beda dengan isim fa'il. Artinya secara esensi ia sama dengan isim fa'il juga. Esensinya sama-sama orang berilmu, sama-sama orang yang pintar. Hanya kadarnya saja, impresinya yang berlipat ganda. Impresi itu rasanya yang berlipat ganda. Ya. Seorang pintar dan orang sangat pintar dan pintar banget gitu. Ada perlipatan ganda di kepintarannya. Gitu ya. Sifat mubalaghah yang ada dalam isim jenis ini, sifat mubalaghah yang ada dalam isim jenis ini, bisa isim jenis ini maksudnya isim fa'il ya. Bisa diterjemahkan dengan kata apapun yang mengandung makna mubalaghah, yang mengandung makna kelebayan, perlipatan ganda, impresi kelipatan ganda dari apa namanya? Impresi berlipat ganda untuk menguatkan sifatnya. Contohnya tadi alimun jadi alamatun, orang yang berilmu jadi orang yang pintar jadi orang yang pintar, atau orang yang berilmu jadi orang yang sangat berilmu, orang yang banyak ilmu itu kan mubalaghah itu, dilebayin, ditambahin impresinya, ditambahin kadar keilmuannya dari kata itu alamatun. Saya ulang lagi, sifat mubalaghah yang ada dalam isim jenis ini alias isim fa'il bisa diterjemahkan dengan kata apapun yang mengandung makna mubalaghah, atau mana pelebihan kadarnya, mana pelebayan, mana penguatan impresinya yang berlipat ganda. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya dimaknai dengan kata sangat. Kalau alimun orang pintar, alamatun orang sangat pintar. Kalau enggak diterjemahkan juga dengan kata banyak. Maksudnya apa? Alimun orang yang berilmu, alamatun orang yang banyak ilmu gitu. Nah, itu ya. Contohnya lagi. Nah, contohnya lagi apa? Misalkan naimun. Naimun isim fa'il, artinya orang yang tidur. Kalau udah nuwam, itu orang yang banyak tidur. Itu bisa juga dimaknai artinya tukang. Tukang tuh orang yang banyak kan. Tadi naimun orang yang tidur, nuwam orang yang tukang tidur. Nah, kalau udah tukang tidur, tidurnya nggak sekali dua kali. Kalau naimun cuma sekali doang misalkan, atau nggak sering. Gitu. Tapi kalau udah nuwam, tukang tidur. Gitu. Jadi bis di mana? Pokoknya isim mubalaghah itu sighah mubalaghah itu atau sifat mubalaghah dalam isim fa'il itu bisa biasanya dimaknai dengan makna-makna yang mubalaghah, pelebayan, pelebihan, pensangatan misalkan, atau namanya impresi berlipat gandaan dari sifat dari kata tersebut. Tukang tidur orang yang tidur jadi tukang tidur. Orang yang ngomong jadi tukang ngomong. Itu. Nah, mubalaghah isim fa'il dibentuk dari fi'il madi. Mubalaghah isim fa'il atau sighah mubalaghah dibentuk dari fi'il madi. Cara membentuknya adalah dengan teknik analogi fi'il madi ke wazan-wazan tertentu, sama seperti isim fa'il, sama seperti isim maf'ul, dianalogikan, disamakan dengan wazannya. Nah, wazannya apa saja nih buat sighah mubalaghah? Wazannya apa saja untuk sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il? Supaya kita bisa membentuk fi'il madi kepada itu. Contohnya alamah itu dibentuk dari alima, mengetahui. Isim fa'ilnya alimun dibentuknya dari fi'il madinya alima, lalu dibentuk menjadi alamatun, wazannya fa'alatun. Alamatun fa'alatun. Tadinya dari alima bentuknya. Alima kita tahu mana fa'ul fi'li, mana ainul fi'li, mana lamul fi'li. Tinggal kita analogikan ke fa'alatun. Wazan fa'alatun menjadi alamatun. Fa'alatun alamatun. Fa'alatun alamatun dari alima.
Nah, mubalaghah isim fa'il dibentuk dari fi'il madhi. Cara membentuknya adalah dengan teknik analogi fi'il madhi ke wazan-wazan tertentu. Saya ulangi lagi. Nah, wazan-wazan tersebut berjumlah 17. Wazan-wazan dalam sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il jumlahnya ada 17. Apa saja itu? 17 buah, yaitu nih saya bacakan saja, tapi nanti saya fotokan di grup insyaallah. Contohnya wazannya wazan fa'alun pertama. Wazan fa'alun ya, fa'alun lima yurid gitu. Fa'alun itu isim mubalaghah sudah. Dari aslinya dari fa'ilun. Ayat tersebut fa'alun Allah itu fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Artinya asalnya adalah fa'ilun isim fa'ilnya ya. Berarti kalau dari fi'il madinya apa? Fa'ila berbuat. Fa'ila berbuat. Fa'alun dirubah menjadi itu aslinya wazannya. Fa'alun itu wazannya. Cuman karena memang kebetulan fi'il madinya adalah fa'ila berbuat, maka fa'alun fa'ala ya, fa'ala berbuat juga. Karena wazannya sama-sama fa'ala berbuat, lalu dijadikan sighah mubalaghah berwazan fa'alun, jadi dia jadi kalau fa'ilun orang yang berbuat, kalau fa'alun yang maha berbuat, yang maha melakukan. Maksudnya Allah pasti melakukan apa yang Dia kehendaki. Pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Contoh lainnya misalnya dari wazan fa'alun, ini masih satu wazan yang pertama fa'alun. Contohnya adalah dengan fi'il madhi nasara yang suruh nasara. Fi'il madhinya nasara. Kita mau rubah ke sighah mubalaghah dengan wazan fa'alun ya, fa'alun. Jadinya apa? Nasara jadi nasarun. Isim fa'ilnya nasirun, orang yang menolong. Kalau udah nasirun orang yang menolong. Kalau nasarun orang yang banyak pertolongannya, sering nolong orang. Nolong. Ya. Terus wazan yang kedua mif'alun. Contoh fi'il madinya qadama. Artinya mabuk. Artinya bukan mabuk, berani. Artinya berani. Maka ketika fi'il madhi qadama itu mau dijadikan sighah mubalaghah, dianalogikan ke wazan mif'alun. Wazan yang kedua ini mif'alun. Jadinya apa? Miqdamun. Artinya orang yang sangat pemberani. Qadimun itu artinya orang yang di depan. Berarti kalau di depan pemberani ya. Kalau miqdamun orang yang paling depan. Maksudnya apa? Sangat berani karena dia paling depan. Itu. Wazan yang ketiga ada fi'ilun. Fi'ilun. Contoh fi'il madinya adalah sakira, artinya mabuk. Sakirun orang yang mabuk. Kalau udah dirubah menjadi sighah mubalaghah dengan wazan fi'ilun, sakira, kita mau rubah ke sighah mubalaghah fi'ilun, wazannya menjadi apa? Sikirun. Apa artinya sikirun? Dewa mabok alias tukang mabok. Kalau mabok doang sekali dua kali, kalau tukang mabok udah berkali-kali. Tidak ada hari tanpa mabok. Wal iyadu billah. Itu dan lain sebagainya. Insyaallah contoh-contoh lain dengan wazan-wazan yang lain yang sisanya 14 itu akan Ustaz fotokan, bisa kalian baca sendiri ya, insyaallah. Itu dia tadi pembahasan kita tentang sighah mubalaghah atau mubalaghah isim fa'il. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu apapun kondisi yang sedang terjadi. Semoga kita juga disabarkan menghadapi ujian ini. Allah berkahkan kehidupan kita. Allah jaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas.